Shalom Super Kids. Bersyukur banget ya kita masih diizinin Tuhan untuk beribadah. Nah, sekarang kakak ajak semuanya buat yel-yel Super Kids. Yuk semuanya ambil posisi. Ayo yang masih duduk-duduk aja kakak tungguin nih. Nah, semuanya udah di posisi siap ya? Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semuanya semangat banget untuk beribadah. Sebelum ibadah, ayo kita doa dulu. Semuanya kakak ajak untuk lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Kiranya hanya sukacita-Mu saja Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kakak ajak ikutin gerakan kakak. Yuk sama-sama kita jalan ke kanan. Oke, sekarang jalan ke kiri. Sip, sekarang kita mau dayung-dayung yuk. Wah, pinter semua. Sekarang kita mau nyanyi. Dan kakak minta semua pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, karena kebaikan Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan Yesus atas nyanyian dan pujian kita. Sama-sama nyanyiin yuk. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Adik-adik, kakak ajak kita semua untuk tunjukkan betapa besarnya cinta kita pada Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik semua, sekarang kakak ajak kita mau sembah Tuhan sama-sama. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Yuk kita sama-sama katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semuanya kita angkat tangannya. Tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ucapkan haleluya. Yuk sama-sama katakan untuk Tuhan Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Shalom Super Kids. Wah, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Siapa yang udah siap mau belajar firman Tuhan bareng Kak Yona? Boleh lambaikan tangannya? Wah, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, Kakak mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama dulu yuk. Kasih sikap berdoa kita yang paling baik. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Yona mau sapa sekali lagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik yang di rumah, yang masih makan, yang masih minum, yang masih mainan, boleh disingkirin dulu. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ayo disingkirin dulu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kemenangan Daud melawan Goliat. Wah, ada yang udah pernah mendengar ceritanya Daud? Oke, Kak Yona mau ceritain. Jadi, Kak Yona mau cerita dari 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 50. Nah, kita mau belajar dari Daud. Siapa sih Daud itu? Nah, Daud adalah seorang anak kecil. Daud adalah anak bungsu di keluarganya, anak yang paling terakhir di keluarganya. Jadi Daud punya kakak. Ada 3 yang menjadi tentara. Nah, karena Daud anak yang paling kecil di keluarganya, oleh sebab itu Daud diberi tanggung jawab oleh ayahnya untuk menjaga domba-domba ayahnya. Nah, Daud menjaga domba-domba ayahnya itu dengan sangat baik. Daud sayang banget sama domba-domba ayahnya. Kalau misalnya ada yang mau jahatin domba-dombanya, ada yang ganggu domba-dombanya, Daud langsung maju berperang lawan yang mau ganggu domba-dombanya. Daud sangat sayang dan sangat mengasihi domba-dombanya. Nah, jadi Daud punya kakak yang menjadi tentara. Suatu saat, suatu hari, ada sebuah peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Nah, jadi kakak-kakaknya Daud ini adalah tentara Israel. Hingga akhirnya Daud datang ke perkemahan tentara Israel untuk mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya, dan dia mendengar Raja Saul membutuhkan orang yang berani menghadapi Goliat, dan dia menawarkan diri, Daud menawarkan diri kepada Raja Saul. Nah, awalnya Raja Saul ragu-ragu sama Daud. Ih, ini anak kecil, kok berani sih? Masa sih bisa sih melawan Goliat dan bakal menang sih? Gitu. Nah, tapi Goliat itu berani dan dia percaya kalau dia bakalan menang. Nah, akhirnya oke, aku akan memperlengkapi engkau dengan perlengkapan perang. Nah, jadi Daud diperlengkapin sama perlengkapan perang. Ada pedang, ada tameng, dan semuanya dilengkapin. Tapi ternyata perlengkapan perangnya kebesaran sama Daud. Jadinya udah, aku gak usah pakai perlengkapan perang, soalnya aku udah bawa nama Tuhan untuk melawan Goliat. Wah, akhirnya Daud keluar dan mengambil 5 buah batu untuk melawan Goliat. Akhirnya Daud maju ke barisan paling depan untuk melawan Goliat. Nah, terusan akhirnya ditertawai oleh Goliat. Wah, lawanku adalah anak kecil.
Nah, jadi Goliat itu mencaci maki Daud, mengolok-olokkan Daud, menjelek-jelekan Daud. Pokoknya kayak, ya kamu anak kecil kok berani sih eh, ber- ngelawan aku kayak gitu. Nah, terusan Daud bilang, aku mau melawan engkau bukan dengan pedang, tapi dengan nama Tuhan. Wah, betapa beraninya Daud pada saat itu. Tapi yang dilakukan oleh Goliat apa? Semakin tertawanya semakin keras. Wah, ya ampun anak kecil, mana bisa kamu ngelawan aku? Lalu pada saat itu Daud langsung melemparkan batu yang udah disiapkannya, melemparkan batu dengan ketapel. Swing! Langsung ke kepalanya Goliat, langsung ke dahinya Goliat, dan Goliat langsung tumbang. Goliatnya langsung tumbang dan Daud langsung menghampiri Goliat dan mengambil pedangnya langsung menghabisi Goliat. Nah, jadi Daud langsung menang melawan Goliat karena apa? Karena Daud membawa namanya Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan bakalan beserta Daud pada saat itu. Tentara Israel bersorak-sorai sukacita banget waktu Daud bisa menang melawan Goliat. Nah, dari sini Kayona mau kasih tahu adik-adik kalau kita itu adalah seseorang yang lebih dari pemenang. Kalau kita mau deket sama Tuhan, kayak Daud. Daud itu adalah seorang anak kecil, tugasnya hanya menggembalakan domba. Tapi setelah Daud maju berperang melawan Goliat, karena nama Tuhan, Daud bisa menang. Padahal Daud itu bukan seorang tentara. Padahal Daud itu hanya seorang anak kecil, tapi karena dia berani dan mau uh, membawa nama Tuhan, dia mau deket sama Tuhan, jadinya dia bisa menang melawan Goliat yang besar. Nah, jadi adik-adik, ayo kita mau belajar untuk kita selalu deket sama Tuhan. Apapun situasi kita pada saat ini, kalau misalnya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam dirinya kita, pasti Kayona yakin pasti kita bakalan menang melawan situasi yang ada sekarang. Mungkin adik-adik lagi merasa takut, lagi merasa cemas, kita bakalan bisa menang melawan itu semua kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi seperti itu. Adik-adik, hari ini kita udah belajar kalau kita itu adalah lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, kita nggak boleh apalagi takut, nggak boleh khawatir lagi sama hidup kita. Oke? Oke. Jadi, Kayona juga mau kasih bacaan untuk kita pada minggu ini yang bakalan menjadi rema bagi diri kita, yaitu dari Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nah, jadi Tuhan bakalan selalu ada buat kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, Tuhan bakalan selalu ada buat kita. Jadi kita gak boleh takut untuk semuanya. Oke? Nah, jadi sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dalam doa. Ayo kita semuanya sikap doa yang baik. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai setiap kami dan menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Tuhan, kami mau terus belajar untuk dekat dengan-Mu, untuk terus mengandalkan-Mu dalam segala situasi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu setia menyertai kami dan selalu menolong kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada.
Tuhan akan menyertai engkau, akan memberkati engkau dimanapun dan kapanpun engkau berada. Dan apapun yang engkau lakukan akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.